Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita akan mulai mengawali hari ini dengan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk waktu istirahat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hari yang kembali yang Tuhan percayakan juga kepada kami untuk kembali kami boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami memulai dengan semua itu ya Bapak, kami juga membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita tidak bisa mencegah rasa suka atau tidak suka dalam diri seseorang. Karena dalam kehidupan ini, rasa suka atau tidak suka selalu ada. Dan tentunya ada alasan juga kenapa mereka suka atau tidak suka. Misalnya saja, saya tidak suka dengan daun ketumbar. Karena alasannya baunya tidak enak, saya tidak suka. Tapi bagi yang lain, yang suka, tentu enak, baunya juga enak. Atau saya suka dengan durian karena rasanya yang manis, yang legit, dan juga wanginya khas. Tapi bagi yang tidak suka, kalau yang saya bilang wangi, mereka akan bilang bau, rasanya aneh, tidak suka. Karena itulah kita juga tidak bisa melarang orang untuk suka atau tidak suka orang kepada diri kita. Mereka juga tentu punya alasan sendiri kenapa suka dan mengapa tidak suka. Tidak suka misalnya karena orangnya galak, orangnya sifatnya kasar. Orang itu saya tidak suka karena dia bermuka dua, manis mulut. Saya tidak suka karena orang itu maunya menang sendiri atau benar sendiri. Ya, banyak alasan orang jadi tidak suka. Tapi bisa juga dia suka alasannya karena dia orang yang ramah. Dia orang yang baik hati. Dia orang yang menghargai orang lain. Saya suka karena dia orangnya jujur. Dan masih banyak lagi alasan-alasan kenapa suka. Ketika berhadapan dengan orang yang tidak menyukai kita dan alasannya juga seringkali tidak jelas, biasanya itu mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, mempengaruhi kita dalam bersikap atau bertindak. Tapi dalam bacaan Alkitab kita hari ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyikapi hal-hal yang seperti itu. Dalam perjalanan pelayanannya di tengah dunia ini, Tuhan Yesus juga mengalami rasa suka dan tidak suka dari orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus tidak menghindari hal-hal tersebut. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia menghadapi ketidaksukaan dari
orang-orang, ya dalam hal ini orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, dan disinilah orang-orang Farisi dan Taurat ini bersekongkol untuk mencari kesalahan Yesus karena mereka tidak suka. Rasa tidak suka, bahkan kebencian mereka semakin makin ketika mereka tidak bisa menjawab apa yang Yesus tanyakan tentang berbuat baik di hari Sabat. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan rasa tidak suka mereka. Tuhan Yesus meninggalkan mereka untuk kembali melakukan panggilannya selama ada di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus bukan menghindar, kemudian pergi, bukan. Tapi Tuhan Yesus tetap mau melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya atau menjadi panggilannya ketika dia hadir di tengah dunia ini. Dan saudara, di antara mereka yang mengikuti Tuhan Yesus juga, ya dari satu tempat ke tempat lain, mereka banyak mengikuti Tuhan Yesus juga. Saya juga yakin kalau tidak semua suka dengan Tuhan Yesus. Dikatakan tadi mereka itu datang dari berbagai penjuru daerah karena sudah mendengar apa yang Yesus lakukan. Ya, jadi mereka mengikut itu karena sudah mendengar apa saja yang sudah Yesus lakukan. Mereka bisa datang mengikuti dia untuk membuktikan bahwa benar orang yang bernama Yesus ini bisa menyembuhkan. Bisa saja mereka mengikut Yesus datang untuk disembuhkan. Tapi bisa saja hanya sampai di situ. Yang mengakui dan kenal betul siapa Yesus pada waktu itu justru adalah roh-roh jahat yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, dan mereka tersungkur di hadapan Yesus. Artinya mereka tidak tahan berhadapan dengan kekudusan dan kuasa Allah yang nampak dalam diri Yesus. Dan Tuhan Yesus melarang mereka untuk mengatakannya. Artinya, yang Yesus inginkan adalah bukan mereka mengikut Yesus karena suka atau perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya saja. Tetapi yang Yesus inginkan dari yang mengikutnya adalah percaya. Percaya pada apa yang dia katakan dan ajarkan. Dengan percaya, maka orang-orang ini kemudian akan melakukan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus ajarkan dengan segenap hati. Bukan karena terpaksa, karena kalau tidak nanti takut begini dan begitu. Nah saudara, dalam perjalanan hidup kita, iman yang kita miliki kepada Yesus seringkali banyak kali tidak disukai orang. Karena ketika kita bertahan dengan iman percaya kita, orang bisa mengatakan orang ini susah diajak untuk kompromi. Terlalu kaku, tidak bisa dibawa senang-senang. Tentu senang-senang di sini dalam arti yang buruk, dalam arti yang salah. Misalnya senang-senangnya, ayo kita bohongin orang sedikit saja, tapi kan nanti kita bisa mendapatkan banyak. Sedikit saja kita bohongin. Dan dalam iman percaya kita tidak akan melakukan hal itu. Gak mau diajak memanfaatkan orang lain dengan puja-puji yang tidak tulus, tapi karena hanya supaya dapat keuntungan. Kita lihat dalam masa-masa seperti sekarang ini, hal-hal yang seperti itu banyak kita lihat. Nah saudara, Tuhan Yesus ketika orang suka atau tidak suka kepadanya, dia tetap dengan setia melakukan panggilannya untuk memberitakan Injil atau kabar baik, sekalipun orang-orang tidak menyukainya, sekalipun jalan yang dilaluinya jadi tidak mudah, tapi dia tetap melakukannya sampai pada puncaknya, di mana ia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, baik yang menyukainya maupun yang tidak menyukainya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak peduli dengan rasa suka dan tidak suka. Bukan berarti Tuhan Yesus juga tidak pernah punya rasa suka dan tidak suka. Tuhan Yesus pernah punya rasa tidak suka ketika melihat misalnya tadi orang-orang Farisi yang
kerjanya boleh dibilang hanya menghakimi orang-orang saja, menghakimi pengikut-pengikutnya saja dengan aturan-aturan yang sulit, yang mereka sendiri tidak bisa lakukan. Tuhan Yesus tidak suka. Dan dalam tidak sukanya Tuhan Yesus menegur, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka untuk mengajak mereka berpikir. Dan kebalikannya, makanya Tuhan Yesus jadi tidak disukai. Nah saudara, demikian juga kita saat ini. Kita tidak bisa memaksa orang yang untuk menyukai kita. Kita tidak bisa melakukan apa yang mereka mau hanya supaya mereka menyukai kita. Tapi satu hal yang kita tahu dan yakini, bahwa Tuhan menyayangi kita, siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita. Dia yang akan menolong serta memampukan kita ketika kita sedang berusaha untuk setia dalam iman percaya kita kepadanya, supaya kita bisa tetap berada di jalan yang benar seperti yang diajarkan dan dikehendakinya. Tuhan menyayangi kita, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri untuk mempertahankan iman kita. Dia ada, Dia menolong. Jadi saudara-saudara, jangan ragu untuk tetap menyuarakan kebenaran melalui kehidupan yang Dia percayakan kepada kita. Lebih baik kita menyukakan hati Tuhan daripada disukai oleh banyak orang, tetapi menjauhkan kita dari kasih Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur ketika Engkau mengingatkan kepada kami bahwa dalam perjalanan hidup kami akan berhadapan dengan orang-orang yang menyukai dan tidak menyukai kami dengan berbagai alasan. Tapi pagi hari ini kami diingatkan satu hal yang pasti, bahwa di dalam iman kami kepadamu, kami boleh terus diteguhkan dan dikuatkan. Kami terus diberikan hikmat sehingga kami dapat tetap menyukakan hati Tuhan melalui apa yang kami lakukan dan katakan. Ya Bapa, kami menyadari akan keterbatasan diri ini, tapi kami bersyukur ada Engkau yang senantiasa mau mengingatkan kami, menuntun kami, melewati hari-hari kami yang mungkin tidak mudah. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami ini. Bapa, kami juga berdoa bagi sesama kami yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan juga tolong mereka supaya mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, mempercayakan semua pergumulannya bersama-sama dengan Tuhan, sehingga pada saatnya Engkau memberikan mereka juga jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, inilah kami yang juga mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja, hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.